Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda semua yang saleh dan saleha? Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah dan juga diberikan kesehatan ya. Nah, tentunya semangat hari ini untuk bisa belajar kembali dengan Ustazah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak masih hafal kan doa sebelum belajar? Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar pada tema 5, subtema 2, muatan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jika minggu lalu kita sempat membahas mengenai pengamalan Pancasila ke-1, ke-2, dan juga ketiga yang dilaksanakan di rumah, kali ini pengamalan Pancasila yang bisa kita lakukan juga dapat dilakukan di sekolah. Anak-anak pasti selalu ingat ya bunyi Pancasila ke-1, yaitu ya, hebat adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya yaitu adalah bintang. Pengamalan sila pertama pada Pancasila itu dapat dilakukan di sekolah juga, yang memiliki tujuan pertama, memohon kepada Tuhan agar setiap kegiatan di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Nah, ini dapat dilakukan dengan kita berdoa. Jika kita berdoa, berarti kita memohon agar setiap kegiatan di sekolah dapat berjalan dengan lancar dan juga insya Allah kita selalu diberikan kemudahan. Kedua, mengembangkan sikap saling menghormati kepada teman dalam menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya. Misalnya di sekolah kita ada yang berbeda agama, maka sikap yang harus kita tunjukkan yaitu dengan cara menghormatinya dan tidak saling menjelekkan agama yang lainnya. Ketiga, membina kerukunan dengan teman walaupun berbeda agama. Kita masih tetap bisa bersama walaupun misalnya di antara kita ada yang berbeda agamanya. Tidak hanya beragama Islam. Anak-anak, lihatlah pada gambar berikut ini. Contoh pengamalan sila ke-1 bisa dilakukan di sekolah, yaitu pada saat kita berdoa sebelum belajar. Berdoa memohon agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Dan juga contoh yang lain yaitu menjalankan sholat berjamaah bersama ustadz maupun juga ustazah, atau sholat sunat yang bisa dikerjakan secara sendiri. Selanjutnya, contoh pengamalan dari sila kedua yang bisa dilakukan di sekolah, yaitu lihat pada gambar ya anak-anak. Di sana ada siswa yang memperhatikan guru saat mengajar di kelas. Ini termasuk salah satu contoh dari pengamalan sila kedua. Untuk selanjutnya yaitu bersikap adil kepada sesama teman, tidak membeda-bedakan ya dalam hal apapun. Dan ketiga yaitu membantu untuk ikut memberi sumbangan, yang dimana sumbangan ini akan diberikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Misalnya yang terkena musibah, banjir, longsor, ataupun menengok teman kita yang sedang sakit. Pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah mengajarkan kita untuk mencintai tanah air di Indonesia. Contoh dari pengamalannya yaitu bisa kita lakukan di sekolah atau yang biasa kita lakukan ya, yaitu mengikuti upacara bendera dengan tertib. Nah, anak-anak biasanya mengikuti upacara itu setiap hari Senin. Kedua, yaitu menggunakan produk buatan dalam negeri. Produk Indonesia salah satunya adalah batik. Nah, kita juga setiap hari Rabu menggunakan batik yang sesuai dengan ketentuan di sekolah. Untuk contoh yang lain, pengamalan sila ketiga bisa dilakukan di sekolah dengan cara bekerja sama membersihkan kelas. Ini yang sering Anda lakukan ya. Biasanya membersihkan kelas ini sesuai jadwal piket.
Selanjutnya yaitu mempelajari budaya daerah yang ada di Indonesia. Seperti mengenal bahasa dari daerah lain, misalnya ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Betawi. Dan selain mengenal bahasa, Ananda juga bisa mengenal gerak tari atau tarian dari daerah-daerah tertentu yang mungkin sesekali pernah diajarkan oleh ustazah ataupun Ananda melihat video yang berkaitan dengan tarian daerah. Alhamdulillah, setelah Ananda menyimak penjelasan yang sudah ustazah sampaikan mengenai materi pengamalan sila ke-1, 2, dan ke-3 yang dilakukan di sekolah, kini saatnya Ananda mengerjakan latihan yaitu worksheet yang sudah ustazah bagikan kepada ayah dan bunda. Jika ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan kepada ustazah ya. Dan tidak lupa untuk membaca petunjuk pengisiannya. Terima kasih, selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.